Buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan di subscribe cuy, biar gue makin semangat ngontennya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Cana yang terkena ekor turun nih cuy. Jadi beberapa bulan ini Cana gue ini terbengkalai nih cuy, nggak pernah gue urus. Ya gue urus sih, tapi cuman gue kasih pakan doang. Nggak pernah gue ganti air dan tidak pernah gue ajak interaksi. Jadi setiap hari itu gue cuman kasih pakan, dan pakannya pun cuman ulet Hongkong atau ulet Jerman, yang dimana ulet Hongkong dan ulet Jerman itu sebagian besar mengandung protein, yang kalau protein itu kalau tidak dibakar itu bisa menjadi lemak. Jadi kalau ikan kalian itu sering dikasih kayak ulet Hongkong atau ulet Jerman, itu biasanya ikan kalian akan gemuk. Dan kalau ikan kalian itu nggak aktif, jarang diajak interaksi, itu akan menjadi obesitas. Jadi ikan itu keberatan, yang berujung menjadi ikan kalian itu ekor turun. Dan sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan Cana itu mengalami ekor turun. Di antaranya yaitu yang pertama, bawaan lahir yang biasanya dialami oleh indukan yang sudah tua, yang sudah terlalu sering dibreed. Dan yang kedua, saat kecil ikan pernah bertarung sehingga menyebabkan perubahan struktur tulang. Misalnya kalau ikan kalian itu masih ombyokan, biasanya kalau telat makan itu ikan suka pada berantem cuy sama teman-temannya, yang dimana kalau bagian ekornya itu pada sobek, pada grepes, itu bakalan menyebabkan secara itu kalau nggak ekornya itu tumbuhnya nggak sempurna, yaitu terkena ekor turun nih cuy. Yang ketiga, kelebihan atau kekurangan pakan dan nutrisi. Nah, kelebihan pakan juga bisa menyebabkan Cana kalian itu mengalami ekor turun, karena yaitu tadi dia itu bisa jadi obesitas, keberatan badan, sehingga si ikan tidak mau mengapung. Dan kekurangan pakan juga bisa menyebabkan ikan kalian itu mengalami ekor turun. Karena kekurangan pakan dan nutrisi, si ikan menjadi pertumbuhannya itu tidak normal. Dan yang keempat, kondisi air dan lingkungan. Nah, kondisi air juga harus diperhatikan nih cuy, karena kalau tank kalian itu nggak pernah dibersihin, airnya nggak pernah diganti, itu air itu kan mengandung mineral ya. Kalau mineralnya itu semakin berkurang, itu si ikan nggak bagus juga untuk si ikan. Dan kalau kalian nggak pernah ganti juga, bisa menyebabkan bom amoniak yang menyebabkan si ikan ini sakit atau stres. Kemudian settingan tank juga itu penting, karena kalau ikannya nyaman itu ikan bakalan settle dan sehat. Yang kelima, suhu air terlalu panas. Nah, kasus ini biasa terjadi pada ikan-ikan yang di alamnya itu iklimnya itu bersuhu dingin, seperti auranti, andrau, terus ada pulkra. Dan untuk lokalnya itu biasanya dialami pada Cana limbata. Dan yang terakhir, mental down yang berkelanjutan atau stres yang berkelanjutan, itu bisa juga menyebabkan si Cana kalian mengalami ekor turun. Biasanya itu kalau kalian sering pindah-pindah tank atau pada auranti, biasanya suka kalian gede-gedon nih. Nah, ikan kalian tuh tiba-tiba stres, mojok, dan berkelanjutan, itu biasanya bisa sangat berpotensi untuk terkena ekor turun. Karena si ikan itu jadi mager, mojok, nggak pernah bergerak itu biasanya kalau ngambil napas, kalau nggak ngambil makan, sisanya itu dia bakal mojok terus, yang membuat pertumbuhan si ikan itu menjadi tidak normal. Dan ciri-ciri Cana yang terkena ekor turun antara lain yaitu ekor terlihat seperti membengkok ke bawah, ikan mager, bergerak hanya untuk mengambil nafas, ikan tidak bisa mengapung, dan berenang si ikan itu terlihat seperti gial-gial cuy.
Dan ikan itu biasanya tuh keseringan ada di dasar. Magernya itu di dasar, kan biasanya ada yang mager di permukaan. Nah, kalau si ekor turun itu biasanya magernya itu di dasar. Cana yang mengalami ekor turun biasanya masih bisa disembuhkan, terutama jika cana kalian masih kecil atau berusia muda. Tapi bukan dari bawaan lahir, coy. Jadi kalau ekor bengkok bawaan lahir itu biasanya nggak bisa sembuh, coy. Tetapi malah bisa dibilang ikan tersebut unik, coy, karena bawaan lahirnya memang seperti itu. Jadi kalau bawaan lahir itu merupakan kecacatan yang unik seperti soft body. Dan perlu kalian ketahui juga, cana yang mengalami ekor turun itu berbeda dengan cana yang mengalami ekor bengkok. Karena kalau ekor bengkok itu biasanya disebabkan oleh saat kecilnya itu ikan berantem, atau si ikan itu biasanya magernya maksudnya tidak mau flaring gitu, nggak mau flaring kalau diajak main. Dan penanganan pertama yang biasa gue lakuin saat cana terkena ekor turun yaitu mengganti air secara berkala, minimal 4 hari sekali. Kemudian memberikan arus pada akuarium agar si ikan terus bergerak, yang berguna untuk menggerakkan tulang yang membengkok dan mengurangi lemak pada ikan. Dan untuk ikan yang aktif dan flaring, teman-teman bisa hanya cukup sering-sering diajak main saja, karena pada intinya keaktifan si ikanlah yang akan membantu dalam penyembuhan ekor turun ini. Ya intinya mah, kalau mau ikan cana kalian itu sembuh dari ekor turun, itu sering-sering aja diajak gerak si ikannya. Kemudian pemberian pakannya, di sini gue menggunakan cacing tanah yang dioleskan dengan bubuk kalsium dan vitamin B kompleks untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Bubuk kalsium ini bisa kalian dapatkan di toko reptil atau bisa juga kalian buat sendiri dari cangkang telur yang dihaluskan. Dan jangan lupa dijaga porsi dan pola makannya agar nutrisi si ikan itu tetap seimbang nih, coy. Oke, mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang cananya itu mengalami ekor turun, atau bisa juga untuk kalian menghindari terjadinya ekor turun pada cana kalian nih, coy. Dan untuk teman-teman yang pernah mengalami ekor turun dan ada cara lain untuk menyembuhkan ekor turun ini, bisa banget nih, coy. Kalian komen di kolom komentar untuk kita saling sharing nih, coy. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. See you di next video, coy.